Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 2410100255. Ingin membahas materi tentang pengertian paragraf. Baik, saya akan memasuki materi tersebut. Yang pertama, pengertian paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf digunakan untuk mengembangkan ide tersebut dengan kalimat-kalimat pendukung yang relevan. Paragraf biasanya dimulai dengan alinea baru atau spasi antar baris. Yang kedua, struktur paragraf. Struktur paragraf itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kalimat topik atau gagasan utama. Kalimat yang mengandung ide pokok paragraf biasanya terletak di awal. Paragraf deduktif, akhir, induktif, atau awal dan akhir campuran. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang mendukung, menjelaskan, atau memperjelas gagasan utama. Yang ketiga, kalimat penegas atau opsional. Digunakan untuk menegaskan kembali ide pokok atau menyimpulkan isi paragraf. Yang ketiga, syarat-syarat pembentuk paragraf yang baik. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu kepaduan, koherensi, atau antar kalimat saling terhubung secara logis. Yang kedua, kesatuan, unity, hanya membahas satu topik utama. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu memiliki kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Yang keempat, konsistensi, atau bisa disebut dengan menggunakan gaya bahasa dan sudut pandang yang konsisten. Yang keempat, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan isi, paragraf narasi menceritakan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, paragraf deskripsi, mengabarkan objek, tempat, dan suatu secara rinci. Yang ketiga, paragraf eksposisi, menjelaskan informasi atau fakta. Yang keempat, paragraf argumentasi, mengemukakan pendapat dengan alasan dan bukti. Yang kelima, paragraf persuasi, bertujuan untuk membujuk pembaca agar mengikuti pemikiran penulis. Dan ada juga berdasarkan letak gagasan utama. Deduktif, gagasan utama di awal paragraf. Induktif, gagasan utama di akhir paragraf. Campuran, gagasan utama di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Interaktif, gagasan utama diulang-ulang di seluruh paragraf. Dan yang terakhir, cara pengembangan paragraf. Pengembangan dengan contoh, memberikan contoh konkret untuk mendukung gagasan utama. Pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan, menggunakan perbandingan atau kontras untuk memperjelas ide. Pengembangan dengan sebab akibat, menjelaskan hubungan akibat untuk mendukung argumen. Yang keempat ini, mengembangkan dengan definisi atau memberikan penjelasan definisi secara rinci. Yang kelima, pengembangan dengan kronologis atau menggunakan urutan waktu atau proses untuk menceritakan peristiwa. Yang kelima, pengembangan dengan analogi, menggambarkan ide melalui perbandingan dengan hal yang lebih familiar. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.